Yo, buat teman-teman semuanya, ini luar biasa ini ya. Pihak pinjol berlomba-lomba ingin memproses debeturnya ke jalur hukum. Ini banyak banget yang dikirimkan di sini. Karena di sini saya perhatikan orang-orang yang mengalami telat bayar itu sudah banyak yang dikirimin surat-surat somasi yang mana perencanaan matang dari pinjol itu mau melakukan pemrosesan ke jalur hukum seperti yang dikirim oleh salah satu dari follower saya di Instagram ya. Nanti buat teman-teman semuanya juga boleh, Anda kalau mau ingin diskusi juga dengan saya juga boleh, tinggal itu Anda follow Instagram saya juga boleh, atau Anda masuk juga jadi membership di channel ini juga boleh, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Habis itu tersedia nomor pribadi saya dan Anda hubungi aja saya, di sana tertera nomor WhatsApp saya, oke? Di sini somasi kepada N dikarenakan hingga saat ini belum ada dana yang masuk, keterlambatan lebih dari 90 hari. Apabila tidak ada tanggapan dari Bapak atau Ibu, maka kami menganggap pesan WhatsApp penagihan telah sampai. Namun untuk kesekian kalinya Bapak atau Ibu tidak ada itikat baik dalam menyelesaikan masalah ini. Oleh karenanya besok kami akan mengirimkan surat somasi melalui pimpinan tempat Bapak atau Ibu bekerja dan atau ketua RT atau RW tempat Ibu tinggal ya. Itu yang dikirimkan. Habis itu kami sudah bantu dan memberikan toleransi terhadap Anda, tetapi Anda menyepelekan peringatan kami dan ingin coba bermain-main. Baik, kalau memang ini mau Anda, kami akan segera proses dan bertindak lebih jauh terhadap data Anda. Jangan hanya karena tagihan Anda yang kami rasa tidak seberapa, nama baik dan reputasi Anda jadi rusak atas perbuatan Anda sendiri. Tunggu proses dan tindakan yang akan kami lakukan besok terhadap Anda dan data Anda, oke? Hari ini tidak ada pelunasan, saya tindak lanjuti data Anda sesuai prosedur. Tapi yang saya herankan di sini, debt collector itu selalu menggunakan bahasa dengan seperti ini. Jangan hanya karena tagihan Anda yang kami rasa tidak seberapa. Kalau memang dia merasa tagihan itu tidak seberapa, kenapa dia begitu mati-matian dalam melakukan penagihan? Ini kan lucu juga ya kan, dia menagih mati-matian seakan-akan kita hutangnya miliaran gitu loh. Tapi mereka sadar bahwasannya kita itu hanya hutang itu nggak seberapa gitu ya kan. Jadi agak lucu, oke. Jadi terlepas dari somasi yang dikirim ini, oke. Di sini pertama ini cacat banget ya, cacat. Jadi buat teman-teman semuanya yang mendapatkan somasi walaupun itu ditulis atas nama Anda, pertama mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Jadi seperti biasa, pinjol-pinjol legal itu kebanyakan banyak yang nggak gentleman gitu loh. Jadi dia beraninya itu hanya di belakang layar, tapi dia tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Ini sama aja lempar batu sembunyi tangan. Mereka melakukan pengancaman, tapi orang-orang kebingungan. Ini dari aplikasi apa ya? Ini pinjol apa ya gitu loh. Karena mereka bilangkan di sini, belum ada dana yang masuk, keterlambatan lebih dari 90 hari. Apabila tidak ada tanggapan dari Bapak Ibu, kami menganggap pesan WhatsApp penagihan telah disampaikan. Namun untuk kesekian kalinya Bapak atau Ibu tidak ada itikat dalam menyelesaikan masalah ini gitu loh. Kita ada itikat baik kok menyelesaikannya, tapi kita nggak tahu ini pinjol mana ya. Jadi PR teman-teman semuanya bukan soal pemrosesan ke jalur hukumnya, tapi PR-nya adalah kalau saya minta Anda untuk bahagia aja menerima ini, itu bisa nggak ya gitu loh. Karena gini, debt collector sedang berusaha menunjukkan satu kebodohannya terhadap teman-teman semuanya. Dia melakukan pengancaman, dia melakukan penekanan dengan dalih kita harus menyelesaikan tagihan. Sekarang tagihan di mana? Ya, sementara debeturnya mengalami telat bayar lebih dari 3 aplikasi dan semuanya telah jatuh tempo. Ketika debeturnya mendapatkan somasi, dia mau diproses ke jalur hukum gitu loh. Tapi dia nggak tahu ini dari pinjol mana gitu loh. Di sanalah letak kebodohan dari debt collector, pinjol legal ini yang suka melakukan pengancaman. Ya, dia melakukan pengancaman, dia melakukan penekanan, tapi dia tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Anda tahu nggak itu alasannya apa? Alasannya adalah karena sudah ada kesepakatan antara OJK dan pinjolnya.
Jadi OJK menyampaikan apabila kita temukan pinjol legal, pinjol yang telah resmi, berlaku atau melakukan tindakan di luar dari aturan, kita akan cabut izinnya. Kita akan berikan sanksi administrasi dan kita akan berikan sanksi denda. Ini diingatkan. Jadi antara pinjol dan OJK itu udah saling mengingatkan. Jadi seakan-akan di posisi ini kita menilai, kata OJK, kalau memang Anda ingin ya melakukan penekanan terhadap masyarakat, jangan sesekali menyebutkan nama aplikasi. Seakan-akan seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena setiap kali kita laporkan tindakan-tindakan seperti ini, OJK-nya bungkam. Jadi OJK-nya tidak mau mengakses atau melacak nomor-nomor yang selalu melakukan penekanan tersebut. Seakan-akan OJK sudah paham, oh ini beneran ini pinjol legal. Tapi OJK akan mengkambing hitamkan itu pinjol ilegal. Ya. Jadi seakan-akan seperti itu gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mendapatkan somasi seperti ini, Anda nggak usah membayangkan Anda berada di pengadilan, Anda diproses ke jalur hukum. Anda nggak usah membayangkan hal itu. Anda tidak akan diproses ke jalur hukum. Ya, walaupun di judul video ini nanti akan penuh pro dan kontra, selagi dia menyimak sampai dengan menit hari ini, ya, itu dia tidak akan terjadi kontra lagi, pasti akan terjadi pro aja gitu loh. Jadi Anda nggak usah terlalu khawatir, Anda tidak akan diproses ke jalur hukum, ya. Anda kira gampang urusan-urusan perdata itu? Tidak. Mendaftarkannya ke pengadilan, biaya yang dibutuhkan, lama waktu yang dipergunakan, hasilnya pun keputusan dari perdata itu nanti adalah dimediasi. Kesanggupan si debiturnya ditanya, kesesuaian krediturnya juga dipertanyakan. Itulah kenapa pinjolnya tidak mau melakukan pemrosesan diri Anda ke jalur perdata. Karena ending akhirnya hanyalah sebuah mediasi. Ya, dan menentukan siapa yang paling berhak dan siapa yang harus memenuhi hak tersebut gitu loh. Ya, cuman itu keputusannya, makanya mereka itu berlomba-lombalah bekerja dengan pihak ketiga, bekerja sama dengan pihak ketiga, dengan FC lapangan segala macam itu gitu loh. Mereka tidak menjalin kerja sama lagi dengan pihak dari lawyernya karena mereka sudah ada legalnya masing-masing. Ya kan, legal corporate mereka setiap perusahaan itu kan sudah ada, tapi mereka tidak mempergunakannya karena mereka tahu waktu yang dipergunakan sangat lama, prosesnya juga mengikuti prosedur yang ada, dan mereka tidak bisa merequest proses itu sesuai dengan keinginan mereka. Itulah kenapa pinjol legal itu berpikir melakukan gugatan terhadap diri Anda meskipun itu hanya gugatan sederhana gitu. Itu alasannya ya. Jadi teman-teman jangan berasumsi lagi, wah ini bang, saya mau diproses ke jalur hukum gitu loh. Sama yang disampaikan ini, bang ini somasi apa ya maksudnya gitu loh ya kan. Apakah benar nanti saya akan dibawa ke jalur hukum, nanti saya dipenjarakan? Oh enggak seperti itu, oke? Kita coba pajangkan ini somasi yang selalu dikirim, oke? Somasi surat somasi hutang. Dengan hormat, berkaitan dengan belum dilaksanakannya kewajiban pembayaran uang pinjaman yang sudah tertunggak lebih dari 1 bulan, maka kami sampaikan somasi sebagai berikut. Saudara atau saudari melalui surat perjanjian elektronik pada saat Anda melakukan pengajuan pinjaman dinyatakan bahwa pinjaman tersebut adalah akan dibayar dengan lunas sebelum tanggal jatuh tempo. 2. Namun sesuai dengan janji tersebut ternyata saudara tidak juga melaksanakan kewajibannya membayar hutang. 3. Oleh karena itu melalui surat ini saya melayangkan surat somasi hutang kepada saudara agar dapat membayar hutang tersebut hari ini juga. 4. Jika sampai hari ini maksimal jam 18 saudara tidak juga berniat membayar hutang, maka kami meminta atau mengambil aset harta benda saudara sebagai jaminan dengan nilai yang sama. 5. Surat somasi akan kami kirimkan ke pihak desa, kelurahan, RT RW sesuai alamat KTP atau sesuai dengan alamat domisili sekarang. Apabila saudara tidak mengindahkan surat somasi pertama ini, saya akan melayangkan surat somasi kedua dan susulan penyelesaian secara hukum perdata dan pidana. Demikian somasi ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Udah, nggak usah terlalu baper ya. Sama juga dengan tadi, nggak menyebutkan nama aplikasi. Dia nggak akan berani menyebutkan nama aplikasi. Dan tanda tangannya pun hanya ditandatanganin A7.
Tanda tangannya namanya A7 gitu loh. Yang menandatanganin di sini Martinus sudah naik jabatan. Kalau dulu Martinus itu masih menjadi debt collector aja, debt collector biasa. Kalau sekarang tidak lagi gitu loh. Dia sudah bisa menandatanganin surat somasi sendiri gitu loh. Kalau Anda nggak percaya, nanti kita munculkan gambar nama-nama Martinus ya. Jadi nggak usah Anda terlalu baper. Ini hanya permainan debt collector saja, karena dia udah capek sebenarnya. Kan Anda juga mengetahui kemarin kan, ada berita menyampaikan begitu banyak orang yang galbay, begitu banyak orang yang gagal bayar. Terutama disampaikan Gen Z minjam di pinjol itu tidak melakukan pembayaran, bahkan kerugian pinjol itu sangat luar biasa dan tercatat ya kan. Sejak pay letter pun keluar, sejak pinjol pun keluar, itu mereka mengalami kerugian yang sangat pesat banget. Itu disampaikan langsung oleh otoritas jasa keuangan. Makanya debt collector itu daripada masa depan mereka jadi taruhan, mereka dipecat, mereka tidak dibutuhkan lagi oleh perusahaan, makanya mereka berupaya sebisa mungkin. Ya, makanya buat teman-teman semuanya, hal-hal seperti ini kan biasanya mereka kirim itu melalui WhatsApp, email, dan telepon. Kenapa Anda tidak putus saja komunikasinya, biar Anda tidak kacau memikirkan hal-hal yang seperti ini. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Kesimpulannya adalah tidak ada proses ke jalur hukum yang namanya galbay pinjol. Itu pinjol tidak akan mau memproses Anda ke jalur hukum. Seperti yang saya sampaikan tadi, biayanya mahal, waktunya lama, hasil keputusannya tidak memuaskan bagi pinjol. Makanya pinjol itu lebih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Prosesnya cepat, pinjol bisa request, dan hasilnya pun juga instan gitu loh. Ya, jadi tidak ada Anda akan diproses ke jalur hukum, dan habis itu satu-satunya risiko galbay pinjol itu adalah BI checking. Lagian pinjol-pinjol yang ngirim somasi seperti tadi itu tidak menjelaskan dari aplikasi mana. Jadi stop ketakutan Anda karena pesan-pesan buta yang tidak jelas. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.